saya Maria Trisa Natalia dari kelas Manajemen 23A dengan nomor NPM 23411041. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi dan etika dalam manajemen. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu inovasi manajemen. Inovasi manajemen adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengimplementasi ide-ide baru dan konsep yang kreatif. Manfaat dan inovasi manajemen adalah dapat membantu organisasi suatu perusahaan untuk memahami kesempatan dan menggunakan kesempatan tersebut untuk memperkenalkan ide-ide baru dalam proses industri. Maka, manajemen dapat memicu dan menyebarkan kemampuan kreatif dengan tenaga kerja untuk pengembangan yang berkesinambungan dalam perusahaan. Selanjutnya, ada tujuan inovasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kita bisa mengerjakan berbagai hal dan menghasilkan sesuatu dalam waktu yang singkat. Yang kedua, meningkatkan efisien dalam bekerja. Jika efisien dalam bekerja, akan semakin banyak output yang dihasilkan tanpa menguras biaya yang berlebih. Yang ketiga, menghemat waktu. Memudahkan dalam mengendalikan hal sehingga bisa menggunakan waktu bekerja secara efektif. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dalam hal ini, dibutuhkan inovasi untuk membantu manusia dalam meningkatkan layanan dan kualitas produk agar memenuhi kebutuhan zaman. Yang kelima, ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan terpenuhi, maka pelanggan yang pernah merasakan kualitas produk dan layanan kita akan mendapat pengalaman yang baik, sehingga memudahkan bisnis kita menciptakan pengalaman pelanggan menyenangkan serta meningkatkan citra bisnis. Yang keenam, meningkatkan kinerja. Dengan meningkatkan kinerja yang baik, maka akan mudah bagi kita semua dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Yang ketujuh, mengurangi resiko. Mengurangi resiko bisnis yang sebelumnya sering dihadapi. Yang kedelapan, bisnis semakin kompetitif. Dengan inovasi manajemen yang baik, maka bisnis yang sedang dijalankan akan semakin kompetitif. Yang kesembilan, menjamin keberlanjutan hidup. Inovasi manajemen yang baik akan berguna di kehidupan masa kini, sekaligus menjamin keberlanjutan hidup di masa yang akan datang. Kesepuluh, mengembangkan wawasan. Jika kita menjalankan inovasi manajemen dengan baik, maka akan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada kita. Yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Inovasi membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, sehingga kita mampu meningkatkan kualitas hidup kita. Selanjutnya, ada penerapan inovasi manajemen. Yang pertama, ada incremental innovation. Incremental innovation mengacu pada perbaikan skala kecil yang stabil dan dilakukan bisnis secara terus-menerus terhadap produk, layanan, sistem, atau prosesnya. Yang kedua, ada architectural innovation. Architectural innovation memungkinkan perusahaan untuk membuat perubahan besar di pasar atau industri saat ini. Jenis manajemen inovasi ini sangat umum diterapkan di industri teknologi, di mana inovasi teknologi yang tiba-tiba dapat mendorong perusahaan teknologi ke wilayah baru di pasar mereka. Yang terakhir ada disruptive innovation. Disruptive innovation adalah sebuah inovasi yang dapat mengubah seluruh pasar yang ada saat ini. Inovasi ini bisa sangat efektif, tetapi juga lebih sulit untuk dicapai. Mengingat sebagian besar disruptive innovation adalah kemajuan yang luar biasa di bidangnya. Selanjutnya akan saya jelaskan pengertian etika manajemen. Etika manajemen merupakan perwujudan dari nilai moral pendiri organisasi dari pengalaman mereka bekerja
bekerja keras membangun suatu organisasi. Lalu, tujuan etika manajemen yang pertama, memperkembangkan suatu organisasi agar lebih harmonis, tertib, teratur, dan juga sejahtera. Yang kedua, memberi orientasi hidup manusia. Yang ketiga, membantu menjadi pribadi yang lebih baik. Yang terakhir, memberikan suatu arahan kepada setiap individu dalam mengambil sebuah tindakan yang sesuai dengan norma. Lalu ada manfaat etika manajemen. Yang pertama, menjadi media pengembangkan rasa tanggung jawab sosial organisasi. Yang kedua, membangunkan sikap percaya diri seseorang agar tidak dikalahkan oleh perkembangan teknologi dan informasi. Yang ketiga, membuat persaingan yang sehat dengan perusahaan lain. Yang keempat, menghindari sifat yang dapat merusak moral bangsa dan negara. Yang kelima, berani bertindak dan mengambil resiko. Yang terakhir, dapat selalu mengikuti peraturan yang telah disepakati. Jadi, etika manajemen ini memiliki 7 faktor. Yang pertama, niat atau orientasi kerja. Yang kedua, budaya organisasi. Yang ketiga, ada motivasi kerja. Yang keempat, komitmen kerja. Yang kelima, kepuasan kerja. Yang keenam, penerapan disiplin kerja. Dan yang terakhir, pendidikan dan pelatihan etika manajemen. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.